Indonesia merupakan negara yang sangat dikenal akan kekayaan dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Contoh dari kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah kearifan lokalnya yang merujuk kepada kebudayaan serta memiliki fungsi sebagai petua, kepercayaan, hingga sastra. Setiap pulau yang ada memiliki keanekaragaman masing-masing, baik yang sifatnya mistik, spiritual, yang tidak jarang terdapat pada pelaksanaan upacara adat, maupun dalam bentuk benda-benda material yang memiliki nilai guna kreatif dan artistik. Salah satu pulau yang terkenal akan hal tersebut adalah Pulau Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang disebut juga sebagai Bumi Anoa. Di Sulawesi Tenggara, terdapat sebuah kabupaten yang masih sangat kental akan kearifan lokalnya, yaitu Kabupaten Kolaka Utara. Kolaka Utara merupakan sebuah kabupaten yang terkenal akan tradisi dan budaya yang sangat beragam, yang tentunya memiliki nuansa dan menampilkan karisma tradisionalnya. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Di Kecamatan Ranteangin, terdapat beberapa destinasi wisata yang terkenal dengan kearifan lokalnya. Salah satu destinasi yang sering menjadi topik hangat masyarakat sekitar saat ini adalah Goa Tapparang. Goa Tapparang merupakan wisata yang terletak di Desa Rantai Baru, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, dan lokasinya berada di atas bukit. Untuk berkunjung ke sana, kita harus menempuh jarak perjalanan sekitar 200 hingga 300 meter dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Akan tetapi, perjalanan tersebut akan terasa menyenangkan karena kita akan disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Tidak hanya itu, ketika sampai ke mulut goa, kita akan takjub dengan adanya bebatuan lancip yang sangat indah memenuhi mulut Goa Tapparang. Ditambah lagi dalam Goa Tapparang, terdapat telaga yang airnya sangat jernih dengan kedalaman mencapai 10 meter. Inilah yang menjadikan wisata ini sering dikunjungi oleh para masyarakat sekitar dan wisatawan luar daerah. Selain dikenal akan keindahannya, ternyata Goa Tapparang dikenal memiliki cerita mitos yang melekat di masyarakat setempat. Menurut legenda, goa ini dianggap memiliki energi magis dan merupakan tempat dihuni oleh makhluk gaib. Sebagian masyarakat percaya bahwa goa ini dijaga oleh sosok makhluk mistis yang tidak terlihat. Sehingga orang-orang yang datang dianjurkan untuk menjaga perilaku dan etika ketika berada di sekitar goa. Selain itu, mitos lainnya menceritakan bahwa goa ini dahulu merupakan tempat persembunyian atau tempat beristirahat bagi para leluhur dan pejuang lokal. Mitos dan kepercayaan ini menjadikan Goa Tapparang tidak hanya sebagai objek wisata alam, tetapi juga sebagai tempat sakral yang dihormati oleh sebagian masyarakat.
Kenapa sih kok? Sakit sekali kakiku, Be. Bukan juga gara-gara yang kemarin. Itu Mi. Itu Mi kalau jarang sekali orang berolahraga, apalagi jogging. Iya Pak, so nanti pergi Kina? lagi. Rame-rame. Setuju juga saya. BTW itu kemarin masih mau ingat dia apa mau lihat? Oh, itu sesajen. Tapi ada sesuatu. Apa sih? Ya? Ada kulihat patung berbentuk manusia baru kayak duduk tahiyat. Di mana kau lihat? Di mana kau lihat? Di sudut kanannya itu gua Taparang. Oh, itu patung. Bukan kayak di bawah itu jantung-jantung. Itu Mi kayaknya deh. Itu Mi kayaknya. Kan udah aku lihat juga saya. Kenapa itu nah? Masa? Iya, Deh, apa mau cerita? Sekali Kamu kok cepat? apa? Itu kemarin mau tegur Kak. Ada kulihat patung bentuk manusia duduk tahiyat. Di situ sudut kanannya gua Taparang. Berarti kan Itu di bawah jantung. Iya. yang mana? Udah kuliah saya jadi kepo Kak juga Kak. Pernah memang ku dengar itu cerita. Katanya itu patung bisa nakabulkan permintaannya orang lain. Masa? Wih, jangan-jangan toh itu sesajen itu persembahkan. Ya karena banyak kuliah kemarin deh itu toh tersebar banyak di situ gua. Nami, tapi nggak boleh begitu, nggak boleh meminta selain kepada Allah, nggak boleh itu musyrik itu nah. Iya sih, juga musyrik memang. Tapi masalahnya banyak di situ sajen. Iya sih. Iya, bukan bukan cuma satu. Ada 4. Baru tidak di satu tempat itu juga. Tersebar toh? Dosa itu nah, nggak boleh begitu, nggak boleh meminta selain kepada Allah. Dan kamu juga itu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mau Kak cerita sesuatu Bu. Ya, apa itu? Kemarin tuh Bu dari teman-temanku di Gua Taparang. Ya. Nah di gua situ Bu banyak dapat temanku sesajen. Katanya dia bilang teman-temanku Bu banyak dari orang-orang datang di situ untuk meminta sesuatu Bu. Bagaimana menurut pendapat Kak Bu? Oh, kalau orang bawa sajen itu dalam Islam itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita pahami bahwa kita tidak boleh meminta sesuatu selain kepada Allah. Ayo kita, kalau begitu panggil teman-temannya yang kemarin supaya kita jelaskan bagaimana kedudukan tentang adanya sajen tersebut. Assalamualaikum. Ya, duduk sini. Oke, ini semua yang dari Taparang kemarin. Iya, Bu. Apa yang didapat di atas? Sesajen, Bu. Iya, terus ada patung kayak gitu. Oh, kalau itu sesajen itu mungkin ada yang bawa, tetapi itu kalau yang patung itu terbuat dari alam. Artinya kan ada tetesan air gitu, itu yang menyebabkan sehingga terbentuk patung. Ada juga yang kayak kerucut-kerucut itu terbentuk karena alam. Terus kalau yang sajen itu dibawa oleh orang tertentu untuk melakukan ritualnya, tetapi kan dalam Islam itu tidak boleh. Dalam Al-Ikhlas dijelaskan, dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan tentang keesaan Tuhan. Apa coba bunyinya Al-Ikhlas? Siapa yang bisa ya sana? Nah, itu kalau berarti kul katakanlah bahwa Allah itu esa, berarti kita tidak boleh meminta sesuatu selain kepada Allah. Nah, jadi terus yang kedua itu sajen itu kalau dalam Islam kan hukumnya apa? Harus dia musyrik. Berarti musyrik itu dosa besar, sehingga dalam Islam itu dilarang. Karena kenapa? Kita kan sudah paham semua sebagai seorang pelajar yang cerdas, kita sudah bisa membedakan mana yang dalam ajaran agama Islam, mana bukan. Nah, kan gitu. Nah, apalagi kita kan jadi tidak boleh juga langsung kita dapat orang langsung kita itu tidak boleh. Kita lihat dulu, jangan sampai memang mereka bukan orang Islam. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi jangan kita langsung, biasakan orang langsung tegur. Itu tidak boleh, jangan sampai memang tentang kita dengan mereka itu mempunyai perbedaan agama. Kalau gitu kan, kalau mau ke sana boleh, tetapi hati-hati karena di sana kan licin. Terus yang kedua, di sana kan juga tempat wisata, banyak orang yang berkunjung ke sana untuk rekreasi atau untuk refreshing,
Akan semua orang butuh refreshing, healing, hiburan. Jadi itu boleh-boleh saja kita lakukan. Nah, bisa dipaham kira-kira? Bisa, Bu. Oke, mungkin apa namanya? Jadi kalau misalnya ke atas boleh, tetapi ingat hati-hati. Kenapa? Saya bilang hati-hati, jalannya tidak terlalu jalannya licin kalau orang pas dari atas. Terus yang kedua yang harus kita pahami juga, kalau ke atas itu kan di sana kan bukan hanya kita, maksudnya banyak orang yang berkunjung ke atas karena memang tempat umum. Jadi jaga nama baik kita semua sebagai pribadi, apalagi berlabel sekolah, itu harus kita paham. Bisa itu paham. Ada pertanyaan yang lain? Makasih Ibu. Oke, ya, Makasih jadi- atas informasinya Ibu. Ya, makasih sama-sama. Tapi ingat tadi pesannya jangan langsung ditegur kalau dapat yang begituan. Tapi jangan sampai juga ada yang datang turut makan di sana, tidak boleh makan ya.